Mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini, materi yang pertama atau pembelajaran yang pertama adalah tentang teks laporan hasil observasi atau bisa disingkat TLHO, ya, teks laporan hasil observasi. Anak-anak sudah pernah mendengar tentang observasi atau laporan observasi? Apakah observasi itu? Nah, betul, observasi itu adalah pengamatan atau penelitian. Dulu waktu di SMP, mungkin kalian pernah mempelajari tentang laporan observasi atau pengamatan. Nah, sebelum mempelajari tentang observasi atau teks laporan observasi, kalian terlebih dahulu menentukan objek yang kamu observasi. Setelah menentukan objek, yang kedua adalah menyusun jadwal observasi, dan selanjutnya melakukan observasi atau pengamatan. Yang terakhir adalah mencatat atau menulis data atau fakta yang telah kamu observasi. Setelah kalian mencatat hasil dan data dari observasi, kemudian kalian baru bisa menyusun teks laporan hasil observasi. Apakah kalian sudah pernah menyusun teks laporan hasil observasi? Nah, cara menyajikan laporan hasil observasi, kalian bisa melihat link di atas, yaitu tentang buku paket Bahasa Indonesia kelas 10. Coba kalian klik, kemudian kalian buka halaman 8. Di situ ada bagan menyajikan laporan hasil observasi. Yaitu yang pertama adalah menginterpretasi laporan hasil observasi. Menginterpretasi, apa menginterpretasi itu? Menginterpretasi itu adalah menafsirkan atau menelaah, ya. Menginterpretasi atau menafsirkan laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua adalah merevisi isi teks laporan hasil observasi. Merevisi, apa merevisi? Merevisi itu adalah memperbaiki, jika ada kalimat-kalimat yang salah, ada kata-kata yang tidak baku, bisa direvisi atau diperbaiki isi teks laporan hasil observasi. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian yang keempat adalah mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Konstruksi itu adalah menyusun teks laporan hasil observasi. Oke, kita kembali ke atas, ya. Menginterpretasi laporan hasil observasi, menginterpretasi atau menafsir itu ada 3 langkah dulu, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Kemudian setelah identifikasi, kemudian barulah kita menyusun ringkasan isi teks, menyusun ringkasan-ringkasan yang penting laporan hasil observasi. Nah, setelah disusun, kemudian barulah kita menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Itu nanti kita bahas di selanjutnya, ya. Kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua adalah tentang merevisi isi teks laporan hasil observasi. Bagaimana cara merevisi atau memperbaiki isi teks laporan hasil observasi? Yaitu langkah yang pertama adalah melengkapi isi teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua itu adalah memperbaiki atau membenahi kesalahan isi teks laporan hasil observasi. Jadi di sini nanti kita bisa menentukan mana kata-kata yang kurang tepat, mana kata-kata yang tidak baku di dalam laporan hasil observasi. Kemudian yang ketiga tadi adalah menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, yaitu adalah menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi.
ada 2 langkah, yaitu menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua adalah membenahi kesalahan bahasa dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian yang keempat adalah mengonstruksi. Yang terakhir adalah mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Mengonstruksi itu adalah menyusun. Ini mengonstruksi adalah menyusun, yaitu melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Nanti kita bahas di bawah ya. Kemudian yang terakhir adalah menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Itu nanti yang akan kita bahas di dalam materi TLHO atau teks laporan hasil observasi.